warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Ica Asifa, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Surabaya untuk Kecamatan Simokerto. Baik, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak yang ada di samping saya. Siapakah beliau? Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Ica Asifa di komunikasi virtual dakwah bersama Bapak pengawas kita kali ini ada yaitu Bapak Muhammad Saleh Masyur, Sarjana Agama MPDI. Beliau adalah pengawas muda Kecamatan Simokerto, Bulak dan Tegal Sari. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga prokes ini ya. Betul. Ya. Baik, di tengah-tengah kesibukan Bapak Soleh saat ini, begitu saya menyapanya boleh? Boleh. Bapak Soleh sebagai pengawas, ini berarti Bapak mengawasi beberapa sekolah yang ada di kecamatan, 3 kecamatan tadi ya, kita sebutkan. Iya. Ada sebanyak berapa binaan itu Bapak? Saya sebanyak 25 binaan. Luar biasa. Terdiri dari 14 MI, kemudian 11 RA. 11 Raudatul Atfal. Apalagi kalau RA itu kan lagi sama anak-anak TK itu Pak ya, kalau tidak salah ya. Nah, ini menarik untuk bisa kita kupas ketika daring saat ini kan pandemi, kita guru-guru daring ya. Adakah mereka menyatakan kesulitannya untuk melakukan daring bersama siswa-siswanya Pak Saleh? Oh iya, betul. Memang sebuah kondisi yang baru. Tentunya memang hal yang namanya kesulitan itu pasti ada, katakanlah keluhan, minta sumbangan, bagaimana itu sudah pasti ada. Nah, yang mengemuka dengan adanya pandemi COVID-19 ini adalah bagaimana untuk bisa mengkomunikasikan pembelajaran yang mana selama ini guru merupakan pusat sumber belajar begitu ya. Sangat erat hubungannya dengan terbiasa dan boleh dikatakan dengan zona nyaman. Anak-anak itu tidak bisa belajar tanpa dengan guru kan. Betul, ya. Akhirnya orang tua untuk bisa dibonsai, bisa mengajarkan ke anak-anak mereka sendiri begitu ya. Iya, betul ya. Oleh karena itu, dengan adanya ini ternyata guru-guru kita itu alhamdulillah dengan adanya kondisi baru, alhamdulillah juga bisa segera menyesuaikan dengan pembelajaran daring. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua Bapak, adakah guru-guru itu merasa sulit tidak untuk bisa komunikasi dengan anak-anak mereka, terutama yang TK, ya kan? Punya kesulitan tidak mereka dalam 1 tahun ini melaksanakan daring? Ya, bagaimanapun juga profesionalisme seorang guru yang namanya kesulitan itu pasti ada. Cuman kan dengan profesionalisme itu sendiri berupaya bagaimana kesulitan-kesulitan itu bisa segera teratasi. Ada solusi yang mereka ambil. Alhamdulillah ini dengan adanya pembelajaran daring, yang kesulitan pertama itu bagaimana anak yang selama ini baik di sekolah lebih-lebih di rumah memang agak ada pengaturan yang begitu ketat ya. Agar tidak selalu memegang HP. Bahkan ada yang tidak membolehkan pegang HP kan begitu. Begitu. Nah, ini persoalan pertama. Nah, ini persoalan yang mengemuka. Namun untuk anak-anak pada taraf RA, anak-anak balita katanya demikian ya, untuk RA ini tentunya perlu pendampingan yang sangat ketat ya, yang sangat humanis dari orang tua. Begitu ya. Jadi Kemudian, orang tuanya berperan ini ya. Iya, sangat betul, sangat berperan dari orang tua. Karena memang pembelajaran kan sekarang ini pelaksanaannya walaupun sifatnya daring kan sangat sangat terpusat di rumah. Betul. Terpusat di rumah kan gitu. Ya, alhamdulillah dengan pendampingan orang tua ya, yang semula anak-anak agak kurang familiar dengan IT. Akhirnya sekarang mau tidak mau mereka belajar juga. Mereka mau belajar juga. Dan alhamdulillah ternyata anak-anak kita ya
anak-anak milenial sekarang itu dengan IT luar biasa. Begitu, bahkan Iya. mungkin mereka lebih start awal daripada Betul kita ya, betul yang generasi ya. old itu. Nah, ini silang karena Iya. guru itu tidak kesulitan, Betul. kesulitan dalam Baik. mengajar. Jangan kemana-mana pemirsa, saat lagi kami akan kembali. Pemirsa masih di komunitas virtual dakwah bersama saya Ica Asifa dan narasumber kita kali ini Bapak Soleh Masur. Dan ada satu pertanyaan terakhir Pak Soleh tentang tips ini. Bagaimana penjenengan memberikan tips kepada para guru-guru tersebut agar bisa memberikan solusi kepada murid-muridnya untuk tidak bosan daring, karena ini kan pandemi, kita masih belum paham kapan stopnya begitu kan ya. Tentunya di masa-masa saat ini tingkat kejenuhan, ya, kebosanan dari anak-anak ini sangat tinggi. Iya. Makanya di sini dituntut dari para guru, ya, untuk berinovasi dengan kreativitas yang sangat bagus tentunya. Dia membentuk sebuah pola pembelajaran yang sangat menarik buat anak-anak. Wow. Jadi Seperti harus, apa, Pak, contohnya? jadi guru harus bisa memahami dunia anak. Ya. Dunia anak ini kan masih tidak bisa lepas dengan dunia bermain. Betul. Nah, makanya dalam pembelajaran ini harus betul-betul di dalamnya itu banyak ditampilkan hal-hal yang sifatnya bermain sambil belajar sambil Ya, bermain. walaupun Gitu. tidak secara fisik di depannya ya. Betul ya. Ini untuk mengatasi kejenuhan sendiri. Kemudian di samping itu juga yang jangan sampai dilupakan bahwa persoalan pada pendidikan anak-anak kita itu bukan hanya menyangkut pada anak itu sendiri, namun juga pada keluarga. Dalam arti khususnya kita di Surabaya yang berada di wilayah Surabaya Utara, orang tua murid itu variatif dalam Betul. hal katakanlah mata pencariannya, sosialnya, kemudian juga pendidikannya ini harus betul-betul dikuasai oleh guru. Karena apa? Kadang-kadang dengan kesibukan yang bersama-sama bapak dan ibu orang tua murid, kadang-kadang anak kurang begitu diperhatikan karena faktor kesibukan. Maka ini harus dibaca oleh guru. Bagaimana untuk anak ini tetap belajar? Kami menyarankan menerapkan daring atau setengah luring, dalam arti begini. Jadi ketika anak kerepotan dalam hal pembelajaran daring ini, katakanlah dari segi sarana, dia kesulitan tidak punya HP dan lainnya, pulsanya. Nah, guru pada saat itu harus bisa memenuhi sumber belajar pada siswa. Jadi dengan memberikan pembelajaran, tugas disampaikan ke rumahnya. Tapi tetap dengan menggunakan protokol yang sangat Visit ya, jadi visit, gurunya ya, mengunjungi gitu, putra-putrinya dengan memberikan tugas-tugas. Iya. Jadi katakanlah harus banyak dan peka guru itu mencari solusi-solusi yang dihadapi. Luar biasa. Berarti guru itu perjuangannya sama dengan kita ya, pengawas dan penyuluh. Betul. Ya, pemirsa, demikianlah tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Pengawas dari Kementerian Agama Kota Surabaya, Bapak Muhammad Soleh Masur, Sarjana Agama FPDI. Luar biasa, ini adalah sebuah informasi menarik bagi kita semuanya, terutama bagi penjenengan pemirsa yang statusnya adalah wali murid begitu Pak ya, dan juga kepada guru-guru semuanya. Ya, semoga bermanfaat informasinya dan kita akan jumpa di kesempatan edisi yang akan datang masih di komunikasi virtual dakwah. Jangan lupa tetap terapkan 5M untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.